Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Untuk menyingkat waktu, ikhwan, mari sama-sama kita niatkan untuk melanjutkan mawaris kita. Yang ilmu waris ini sangat erat kaitannya dengan akidah. Dalam Islam itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Betul ya? Kita tidak bisa mengatakan beriman sebelum ada Islam. Itu artinya keislaman kita gugur kalau kita belum beriman. Nah, diantaranya keimanan ini erat kaitannya menurut ulama dengan ilmu faraid. Kenapa? Karena ilmu faraid ini akan mengurus manusia pada kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Itu. Di dunianya ya ilmu ini banyak membicarakan masalah materi, keuangan, harta benda, kekayaan macam-macam. Selama hidup mungkin kita bisa mengakumulasikan kekayaan. Mungkin 70 tahun kita hidup, kekayaan kita berbentuk rumah, kendaraan, sawah, mungkin ada sekitar 50 M barangkali. Amin dong, ya kan? Yang sekarang rumah di sini aja berapa M kan? Atau setidaknya 5-6 M lah gitu. Masuk akal. Itu kan diatur oleh ilmu ini. Oleh karenanya ulama mengatakan ilmu yang paling utama harus dibahas oleh kaum muslimin setelah akidah adalah ilmu faraid. Bukan berarti ilmu fikih tidak manfaat. Ini pun ada di fikih sebetulnya. Urutan ilmu syariat itu kan gini Pak. Ilmu itu urutannya fikihnya. Fikih itu kan syariat. Bab wudu, dari wudu pecah ke sholat, ya kan? Lalu saum, zakat, puasa, haji. Betul? Nah, kesannya dia atur. Ya. Di dalam fikih itu ada ilmu faraid. Itu. Nah, akidah juga sama. Akidah ada percaya pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Begitu seterusnya. Kalau fikih itu dari bab wudu sampai bab jihad. Kita tidak boleh luput dari itu. Di dalam fikih yang paling orang tidak mau mendalami, ingat nih, pada kalangan ustadz pun sama. Yang tidak mau terjun langsung mendalami ilmu faraid. Banyak sebagian ustadz jelimet, malas, saya mau mending fikih sholat aja. Fikih haji, fikih zakat aja. Itu. Tapi bukan bermakna yang sulit ini menurut sebagian orang tidak bisa dipelajari. Mudah. Ilmu Allah itu tidak ada yang sulit, tapi mudah. Hanya perlu fokus saja insyaallah. Kemarin ada yang bertanya dari sini, pihak sini, dari mana dalil-dalilnya Ustadz kok bisa menerangkan setengah, seperempat, seperlapan? Awal cerita ilmu ini berasal dari surat Nisa. Kalau Ustadz membukanya dari surat Nisa ayat 7 sampai ayat 14. Yang paling berat buat kita di ayat 14. Coba Ustadz Zakaria dibuka ayat 14 aja dulu. Itu ancaman. Sampai saya menerangkan di mana-mana, jika kita sholat dari balik sampai umur 70 tahun, kalau tidak tunduk patuh pada aturan Allah melalui faraid, kita masih masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya saya semampu mungkin mempelajari ilmu ini dan saya niatkan untuk disampaikan pada masyarakat. Sudah ketemu ayat 14? Coba bacakan. Siapa saja yang menghargai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas ketentuannya,
niscaya dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. Kekal. Dia kekal di dalamnya Tuh. baginya azab yang menghinakan. Ini ayat kaitannya dengan bukan dengan masalah apa ya? Bukan masalah sholat. Kaitan ayat ini bukan dengan masalah zakat, bukan dengan masalah haji. Ancamannya kekal abadi ya Pak. Ancamannya kekal abadi. Ini urusannya dengan ilmu faraid. Jadi himbauan Allah dalam ayat ke-14 ini, jika umat Islam tidak mau tunduk patuh pada peraturan Allah saat salah satu daripada pasangan hidupnya meninggal dunia, dia memiliki harta, laki-laki memiliki harta, perempuan memiliki harta, ujung-ujungnya tidak mau diatur oleh faraid ilmu Allah, itu ancamannya Pak. Naudzubillah min dzalik, masih kekal abadi di dalam neraka. Ancaman berat ini. Tapi wallahu alam, apakah ayat ini sudah dimansuh atau belum? Apa mansuh itu? Dihapus. Karena ini berat buat kita. Betul nggak Pak? Berat. Masih diancam loh Pak. 70 tahun kita sholat masih diancam hanya gara-gara tidak taat pada faraid kan gitu. Apakah sudah dimansuh atau tidak? Kita lihat nanti kepada hukum mansuh. An-nasikh wal mansuhnya. Karena apa? Karena ada hadis mengatakan tidak akan kekal abadi umat Islam yang beriman pada Allah ini ketika masuk neraka, karena masuk nerakanya hanya karena salah dan dosa, kekotoran jiwa kita. Tidak akan kekal di neraka, ya kan? Meski memiliki iman sebesar biji atom, akan diselamatkan, tidak kekal abadi di dalam neraka. Nah, ayat ini menerangkan kekal abadi. Tetapi ini mungkin ada sekitar ayat ini ada yang keterangan mansuh atau an-nasikh nanti. Nanti kita akan buka insyaallah. Pada malam ini ikhwan, pada malam ini kita akan menceritakan babu. Ini agak besar enak ya? Iya. Yarisu ar-rubu. Ini bab yang akan menerangkan siapa yang akan mendapatkan harta seperempat. Pihak-pihak yang akan mendapatkan seperempat harta warisan ini hanya ada dua Pak, seperempat. Saya sengajakan pakai Arab aja ya biar belajar ya. Insyaallah. Orang yang akan mendapatkan seperempat hanya ada dua golongan. Pertama, az-zauj. Zauj adalah suami. Nah ini. Yang keduanya az-zaujah. Az-zaujah. Istri. Kalau istri tidak bisa satu Pak, atau istri. Karena kita harus jujur. Kita harus jujur Pak. Tidak boleh apa namanya? Hukum Allah. Ini malam bab yang akan menerangkan seperempat. Bab ini adalah atau pasal orang-orang yang akan mendapatkan itu kan HW aja HW ya, harta warisan seperempat. Nah itu seperempatnya Indonesia aja. Nah itu. Mereka tidak lebih Pak, cuman ada dua, suami dan istri. Suami dan istri. Nah artinya harta suami, oke, dengan harta istri dari semenjak nikah harus dipisahkan. Mampu nggak nih kita masih memisahkan? Harus mampu.
Karena ketika salah satu pasangan kita meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia, harta laki-laki itu akan dimiliki oleh istrinya dan anak-anaknya. Jika perempuan kita meninggal dunia, juga kita akan mendapatkan harta wanita kita dan anak-anak kita. Jika tidak dipisah itu harta, bagaimana kan gitu? Maka dalam kitab-kitab fikih, harta itu harus dipisahkan. Sekarang kita sudah rumah tangga, mungkin saya sudah 40 tahun saya rumah tangga. Saya sudah bilang ke istri saya, Mi, kita dari pertama nikah punya apa? Umi punya apa? Saya punya apa? Dari sekarang Pak, saya sudah begitu sama istri. Karena saya yang tak tahu kan. Nah, antum hari ini sama harus melakukan itu. Jangan berat. Katakan sama istri, Mah, ternyata ilmu agama Islam itu begini. Harta laki-laki saya sebagai suami mama, sama mama sebagai istri saya harus terpisah. Namun jika ada kongsi itu apa? Kerjasama antara suami dan istri, itu pun harus ada kejelasan prosentasinya. Itu baik dari modal ataupun keuntungan. Yang ketika salah satunya meninggal, dipisah lagi itu modal sampai menjadi hak milik masing-masing. Itu. Nah ini suami, syarat suami mendapatkan 1/4. Syarat suami mendapatkan 1/4 hanya satu Pak syaratnya. Syaratnya satu Pak. Kalau setengah tidak ada keturunan. Yang setengah dia dapat setengah, tapi syaratnya tidak ada keturunan atau tidak ada anak. Berubah hari ini dia dapat 1/4. Kenapa? Dengan syarat adanya keturunan. Nah ini. Nah kalau suami dapat 1/4 karena ada keturunan, si istri atau istri-istri dapat 1/4, syaratnya satu juga Pak. Sama satu. Tidak ada keturunan. Ada Ingat Pak Min ya, keturunan itu anak atau cucu atau cicit itu termasuk anak. Kalau tidak ada anak tapi ada cucu, itu masuk anak. Tidak ada anak, tidak ada cucu, tapi ada cicit, anak. Kalau tidak ada anak, kalau tidak punya anak, ya pasti tidak punya cucu. Jatuhnya nanti ke dapat setengah suami kalau tidak ada anak, kan gitu. Itu harus paham. Oke, ingat ya Pak Min, paham ya syaratnya ya. Malam ini kita membicarakan bab orang-orang yang akan mendapatkan 1/4 harta waris. Hanya ada dua Pak. Siapa pertama? Az-zawuj suami dan az-zawujah istri. Hanya dua pasangan hidup kita. Suami dapat 1/4, syaratnya satu Pak. Ada anak. Atau tidak ada anak, ada cucu. Tidak ada cucu, ada cicit. Setelah itu apa makna istilahnya? Setelah cicit apa? Wallahu alam ya. Jaga wareng apa ya? Kalau Sunda ya. Nah istri bakal dapat 1/4 dari harta warisan suaminya ketika meninggal. Ini membicarakan ketika istrinya meninggal, dapat 1/4 dari harta istri. Sekarang istri meninggal akan dapat 1/4 dari harta suami. Jadi gambarannya begini Pak tuh. Nah gitu. Mereka saling mewarisi. Syaratnya jangan lupa. Jangan lupa. Suami ada anak atau keturunan, istri tidak ada anak atau tidak ada keturunan. Sekarang Ustaz akan sampaikan dengan contoh.
Nah, contoh suami, contoh az-zawj. Apa tadi az-zawj, Pak? Suami. Nah ini, seperempat akan dimiliki suami. Syaratnya apa tadi, Pak? Ada anak, ada keturunan ya, Pak ya. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya lihat. Misal, pakai bahasa Arab, misal itu contoh. Contohnya seseorang meninggal dunia, mayit. Mau siapa mayitnya, Pak Min? jangan berebut nama ya. Ya Abdullah lah. Abdullah meninggal dunia. Di sini ada Pak Abdullah. Pak Abdullah meninggal dunia. Sekarang suami meninggal dunia. Bukan Pak Abdullah lagi. Ibu. Sekarang kita sedang bicarakan suami kok. Betul? Aminah meninggal dunia. Wafat, mayit. Di dalam rumah tangganya ada suami, zauj tadi. Tulisan zauj boleh pakai alif lam dan boleh tidak. Nah, si zauj, lihat Pak Min, si zauj ini akan dapat berapa? Seperempat. Syaratnya apa? Syaratnya di bawahnya. Harus ada anak. Berarti anak itu siapa anak? Anak dalam bahasa Arab, anak laki-laki ibn. Itu anak laki-laki. Terus bin, anak perempuan. Contohnya, bintun atau ibnun. Ibnun laki-laki, bintun perempuan. Boleh nggak di sini ada ayah? Boleh. Ayah itu ab. Yuk kita selesaikan. Contohnya ya Pak Min ya. Oke. Nah, akan Ustaz ceritakan. Jaudnya siapa? Suami siapa ini? Aminah almarhumah. Anaknya? Anak Bu Aminah dari, katakan ini Toto, katakan ini Pak Toto. Bu Aminah nikah sama Pak Toto. Bu Aminah meninggal, ditinggalkan Pak Toto dan anak laki-laki perempuannya satu. Ayah siapa ini? Ayah almarhumah. Kesana arahnya. Kita membicarakan orang yang meninggal. Ayah adalah ayah almarhumah. Katakanlah Pak Maman, ayahnya Bu Aminah. Masih ada. Gitu kan? Maka si suami dapat seperempat, syaratnya penuhi. Ada anak. Di sini ada anak? Ada. Ayah meski belum belajar, karena suami istri antara Bu Aminah dan Pak Toto punya anak, ayah akan mendapatkan 1/6. Gitu. Dalam Al-Quran ya. Nah, kemana sisanya? Sekarang sisanya ke sini Pak. Baknya ini isyarat ba itu asobah, harta sisa. Oke? Harta sisanya tentu akan diberikan kepada anak 2, laki-laki 1, perempuan 1. Nah, angka berapa yang bisa dibagi 6 dengan 4? 12. Alhamdulillah. Angka 12. Berarti 12 menjadi akar masalah. 12. Langsung Pak, 12 bagi 4? 12 bagi 6? 2 tambah 3? 12 ambil 5? Nah, itu caranya seperti itu. Langsung bisa praktek Pak. Dengan saya mah bisa praktek langsung insya Allah. Nah sekarang coba lihat. 2 tambah 7 berapa? 9 tambah 3? Betul 12 ya, sama ya. Tapi sekarang coba lihat.
Saham di anak laki-laki dan perempuan Bu Aminah hasil pernikahan dengan Pak Toto, sahamnya 7, kepalanya berapa di sini? Kalau anak laki-laki 2, anak perempuan sekarang 2 tambah 1 3. Karena kalau seperti ini belum bisa dibagi, Pak. Betul? Akan susah. Di dalam ilmu faraid tidak boleh ada angka 0, itu maksudnya. Maka jumlah kepala berapa Pak Zakaria? Jumlah kepala di sini anak laki-laki perempuan? Kalikan ke sini, Pak. Kalikan ke akar masalah. Nah, sekarang tinggal kalikan, Pak Min. 12 kali 3 36. Nah, untuk membuktikan benar enggak jumlah seluruh harta mereka 36, caranya jumlah kepala tadi kalikan ke saham masing-masing. Itu. Paham? Paham sampai sini? Nyambung? Oke. 3 kali 3 untuk Pak Toto 9. Kalau miliar, suaminya dapat 9 miliar loh. Mantap sekali. Cari lagi tuh perempuan yang lain. ini intermezzo namanya kan. Betul enggak? Itu loh. Dukung ya. Itu loh. 9 kalau M 9M, umroh berkali-kali setiap tahun, barangkali bagus, ya kan? Sini belajar, sini. Nah, sekarang anaknya berapa bagian masing-masing? 3 kali 7 berapa Pak Zakaria? 20 laki-laki 14, betul? Karena double, perempuannya tetap 7. Karena laki-laki lidzakari mislu hadzil unsaya. Laki-laki 2 kali daripada perempuan. Nah, sekarang 3 kali 2 6 miliar loh Bapak. Bapaknya Bu Aminah. Ketika Bu Aminah punya harta sejumlah 36M, maka dia dengan meninggalnya saja bisa beramal soleh. Ke suaminya 9M, anak laki-laki yang 14M, anak perempuannya 7, ayahnya dapat 6M. Masya Allah. Kaya. Makanya harus punya anak kaya, Pak. Harus punya anak kaya gitu. Tapi jangan juga doakan anaknya buru-buru meninggal ya. Paham untuk suami dapat 1/4, amin? Sejauh ini ada yang dipertanyakan? 1/4 untuk suami, syaratnya ada keturunan. Contoh, misal Bu Aminah meninggal, Pak Toto sebagai suaminya ditinggalkan, masih hidup. Hasil pernikahan Bu Aminah dengan Pak Toto ada anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Bu Aminah masih punya ayah, Pak Maman namanya. Cara untuk menyelesaikan kasus harta Bu Aminah yang jumlahnya 36M tadi seperti ini. Mafhum? Arti mafhum itu paham? Kalau sudah paham, Ustaz akan hapus karena ada istri yang belum tertulis. Oke? Bapaknya Bu Aminah tidak ada. Nah, kalau Bu Aminah tidak punya ayah, udah meninggal katakan, maka asobanya seluruhnya ke anak. Asobanya ke maka akar masalahnya bukan 12. Angka berapa yang bisa dibagi? 4, betul? Ini tidak 12. Tapi 4. 4 bagi 4 cuma 1M itu Pak Toto. 4 diambil 1
Asobahnya 3. Berarti 1 untuk Pak Toto langsung, 2 untuk anak laki-lakinya, 1 untuk anak perempuan. Nah, sama seperti itu. Berarti di sini hartanya berapa tadi? Cuman 4. Anggap ini tidak ada. Nah, bagaimana kalau tidak ada anak dan tidak ada anak laki-laki perempuan? Berarti belum tidak membahas tentang 1/4. Oke. Ustaz akan lanjut ke yang istri. Baik. Ustaz hapus ya. Di mana-mana murid yang menghapus. Di mana-mana murid. langsung lari. Iya, yang jauh kan waktunya ya Pak ya. Yang deket aja ngalah. Ya kalau Pak Jakaria pegang nanti ganti sama Pak Min. Itu. Oke. Lanjut, 1/4 harta warisan almarhumah. Nah, ini bukan almarhumah, almarhum. Tuh. Sekarang akan dimiliki 1/4 itu oleh istri. Istri dalam bahasa Arabnya az-zaujah. Az-zaujah. Zaujah dapat 1/4. Syaratnya 1 Pak tadi. Tidak ada anak atau keturunan. Nah, ingat itu Pak. Jadi suami akan mendapatkan 1/4. Istri akan mendapatkan 1/4. Syaratnya cuma 1. Asal dalam kematian laki-laki. Tadi siapa? Pak Toto ya. Oke. Contohnya misal mayit Pak Toto gitu. Ketika Pak Toto meninggal, sekarang yang ditinggalkannya itu tetap seperti tadi, boleh? Ya. Gitu. Ditinggalkan oleh Pak Toto, ibu apa tadi? Aminah. Zaujah namanya Aminah. Tuh. Sekarang Bu Aminah dia akan mendapatkan berapa? 1/4. Penuhi syaratnya Pak. Di sini harus tidak ada anak Pak Toto yang nikah dengan Bu Aminah. Entah apakah anaknya meninggal semua, punya 40 anak tapi mati semua. Bahkan dari 40 anak itu cucu banyak, 200 mati semua Pak Min. Intinya tidak punya tidak punya anak. Apa ada cucu 200? Rajin amat itu anak-anak bikin memproduksi keturunan ya. Ya kalau ada seperti itu. Intinya dalam kasus kematian Pak Toto harus tidak boleh ada keturun yang nikah dengan Bu Aminah. Kalau gitu boleh nggak diisi selain tidak ada anak? Boleh nggak ayah? Ayah itu ayah siapa? Ayah Pak Toto. Itu loh. Ya masih hidup. Itu. Setelah ayah, boleh nggak di sini ada? Kalau istri Pak di sini bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nanti kita akan kupas. Boleh nggak sekarang saudara laki-laki Pak Toto? Boleh nggak? Ada saudara laki-laki Pak Toto. Bahasa Arabnya saudara laki-laki itu akhun. Akhun sakit. Itu.
Ini saudara laki-laki. Boleh nggak sekarang ada saudari laki-laki, saudari perempuannya Pak Toto? Asal jangan keturun. Akhi saudara bukan keturunan. Kalau saudari perempuan namanya ukhtun syaqiqah. Nah, ini saudara laki-laki, ini saudari perempuan. Coba lihat Pak Min penyelesaiannya. Kita akan selesaikan. Bu Aminah dari Pak Toto akan dapat 1/4 syaratnya tidak ada anak atau keturunan. Di sini ada anak Bu Aminah enggak? Kosong, berarti tepat syaratnya ya. Ayah, oke. Ayah siapa nih? Ayah almarhum Pak Toto. Dapat sisanya Pak. Nah, adapun saudara kandung Pak Toto yaitu anaknya ayah ini, ayahnya tadi siapa? Pak Maman ya? Bukan Maman dong kalau tadi mah. Harus beda. Hah? Iya. Ganti. Kalau tadi Maman sekarang Parman. Parman adalah bapaknya Pak Toto. Pak Parman ini ketika anaknya yang bernama Toto meninggal, dia punya istri Aminah, istrinya 1/4, seluruh harta sisanya ke Bapak Parman, yaitu bapaknya Pak Toto. Adapun saudara kandung laki-laki Pak Toto, saudari kandung perempuan Pak Toto tidak dapat apa-apa. Karena apa? Karena masih ada bapaknya. Itu maksudnya. Oke? Iya. Kalau ayahnya tidak ada, baru ke sini. Sekarang mau ayah ada apa tidak ada? Tidak ada saja. Kebanyakannya sudah meninggal. Oke. Berarti harta sisanya ke saudara laki-laki dan ke saudari perempuan. Asobahkan ke sini. Loh, asobah itu harta sisa ya, Pak Min? Nah sekarang coba lihat. Hanya ada 3 orang ya. Nih. Akar masalahnya berapa? Yang bisa dibagi 4? 4 bagi 4. Sisanya berapa Pak? Sisanya berapa? 3. Nah dengan mudah sekarang sisanya. Laki-laki berapa bagian? 2 bagian. Langsung saja Pak. Ini boleh begini ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 1 tambah 2 tambah 1 pas, mudah. Apalagi tadi kalau ada ayah, seluruh harta untuk ayah. Itu. Oke. Masih ada waktu kita Pak Min? Berapa menit lagi? 10 menit. Kalau 10 menit, Ustadz tadinya mau memberikan yang 1/8, tapi tidak mungkin cukup. Nah sekarang, andai kata Bu Ami Pak Toto bukan hanya punya istri 1 Bu Aminah. Enggak, ini contohnya istrinya. Istrinya Pak Toto itu ada Aminah, ada Maisaro, ya kan? Ada Jubai. Ada berapa nih? 3. Ya ini kan contoh Pak Min. Atau tambah lagi Aisyah 4 orang. Iya. Sama, istri di sini tetap akan mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak. Pak Toto saat menikahi Bu Aminah tidak punya anak. Pak Toto nikah sama Bu Maisarah punya anak 3, mati semua. Pak Toto pernah nikah sama Bu Jubaidah dan ini belum dicerai. Statusnya harus belum dicerai. Itu masih milik Pak Toto sampai meninggal. Dari 3 perempuan Pak Toto tidak ada keturunan. Maka sekarang masalahnya harta mereka berapa, Pak Min? Nih, saham mereka berapa?
Saham istri. Saham istri Aminah, Maimunah, Zubaidah. Sedangkan kepalanya 3, bisa dibagi nggak 1 dengan 3? Seperti biasa, sejumlah kepala kalikan akar masalah. Nah, paham? Berapa 4 kali 3? Itu. Nah sekarang untuk membuktikan benar enggak 12 ini, segera kalikan Pak. Angka 3 ini yang merupakan daripada saham 3 istri, betul? Langsung kalikan Pak. 3 kali 1, sini ya kalinya ya. Berarti 3 ya. 3. Berarti istrinya 3, hartanya 3. Berarti 3 dibagi 3, 1. Nah, paham? Sahamnya sekarang 3, betul Pak Min? Jumlah istrinya 3. Untuk membagikan kan gampang. 3 bagi 3, berarti per istri dapat 1 bagian. Sama kan? Nah sekarang untuk laki-laki, saudara laki-laki kandung, berarti 3 dikali 2, berapa? 6. Yang untuk saudari kandung perempuan, 3 dikali 1 sama dengan, jumlahkan, 3 tambah 6, 9 tambah 3, 12. Jika sama berarti contrengan benar. Nah, itu dia. Kata istrinya, enak aja lo. Hukum Allah mau ngelawan. Kata saudaranya, kan begitu. Iya Pak, benar. Ya, gimana? Nah betul, saudara laki-laki kandung lebih banyak daripada istrinya. Itu Islam. Kenapa? Dalam satu riwayat keterangan, kenapa istri dapat 1, laki-laki dapat 2? Karena perempuan itu akan menikah dengan laki-laki. Dia akan diberi infak sama laki-laki. Sedangkan laki-laki akan nikah kepada perempuan. Dia akan memberikan infak pada perempuan. Ini Allah keinginan seperti itu. Oke? Nah ini. Bagaimana kalau istrinya 4 seperti ini contohnya? Asal jangan 5. Kalau 5 buru-buru laporkan ke Pak RT. Nah, jangan-jangan Pak RT-nya, ente kebanyakan 5, buat saya 1. Mana Pak RT di sini? Ada Pak RT. Jangan dilakukan begitu. Ini cerita saja, gitu. Oke, paham Pak Agus? Si istri akan dapat 1/4. Syaratnya baca bersama. Oke, contohnya ini seperti ini. Pak Toto punya istri 3, Maimunah, Aminah, Zubaidah. Kalau 1 tadi sudah tidak ya? Oke, kalau 1 sudah 1. Oke, seperti ini contohnya. Karena waktu, silahkan ada yang perlu dipertanyakan? Jadi Ustaz, Ya. seandainya Pak Toto ini anaknya perempuan semua. Ya. Nah, tapi dia masih punya istri. Ya. Itu gimana Pak? Berapa istrinya? 1. Sedikit. Anaknya perempuan semua. Iya, berapa anaknya? Angka warisannya itu angka warisan dari orang tua Pak Toto. Oke. Dari hasil Ya. rumah tangga. Oke, hasil rumah tangga. Hasil rumah tangga tetap harus dipisahkan. Ketika Pak Toto meninggal langsung pisahkan. Sekarang bicaranya tentang istrinya segini aja ya, 3 ya Pak ya? Apa 1? 1 saja, nggak usah iya, nggak usah maruk ya Pak Min. Pak Min, nggak usah maruk ya Pak Min. Nah nggak usah. Berapa anak Pak Toto dengan Bu Aminah? Perempuan semua ya? Perempuan itu bin 4 ya? Meski belum belajar, Ustadz akan sampaikan ilmunya lebih awal. Bu Aminah
Karena ada anak, berarti dapat bukan seperempat. Karena ada anak, seperempat. Kalau tidak ada keturunan, tidak ada. Kalau ada anak, seperlah. Nah, belum belajar tapi kan, belum belajar. Makanya mau disebut mau sampai ke waktu. Nah, sisa hartanya kemana? Ini Pak, sisa hartanya bukan sisa. Anak 4 ini akan mendapatkan, meski belum belajar ya, akan mendapatkan 2/3 seluruhnya, 4/3 ini. 2/3 4/4-nya. Oke? Berarti akar masalahnya berapa? Yang bisa dibagi 8 dengan 3. 24 bagi 8. Oke. Sekarang 24 bagi 3. 8. 8 kali 2. 16. Oke, 16 ya. 16. Sekarang 16 bisa dibagi 4. Berarti per anak perempuan dapat berapa? 4. Betul? Sekarang buktikan. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 3. Berapa? Hah? 19 ya? Berapa? 19. Oke, jangan pusing. 19 ini langsung begini caranya. Untuk langsung membagikannya untuk ibu mereka, berapa di sini? Hartanya 3 kan? 3/19. Oke? Dikali harta siapa? Harta Pak Toto. Demikian di sini 4/19 kali harta. Sama di sini 4/19 kali di sini sama 4/19 kali ini sama. Nah, seperti itu. Mereka mendapatkan 2/3 harus dibagi sama. Pasti ada sisa. Sisanya berapa? Kalau disisakan 24 diambil 9. Sisanya 5. Tidak usah disebut 5-nya karena akan diselesaikan dengan cara bagian mereka dibagi kepada akumulasi harta dikalikan kepada harta yang dimiliki almarhum. Ini seakan-akan tidak usah. Oke? Jadi berubah. Bukan 1/4, tapi 1/4. Belum belajar. Tapi karena ada pertanyaan langsung dijawab. Apalagi Pak Totonya itu punya saudara laki-laki, itu lebih. Nah, kalau punya saudara laki-laki, baru yang 5-nya berfungsi. Pak Toto punya saudara laki-laki ya? Syakir. Saudara laki. Nah, sekarang 24 dibagi 8 3. 24 dibagi 3 8 kali 2 16. Sekarang sisanya berapa? 16 tambah 3 24 ambil 19. Nah, seperti ini, Pak. Seperti ini, Pak. Oke? Jadi harta sisanya ke sini. Ke saudara laki-laki Pak Toto. Ini tidak berlaku. Nanti berlakunya adalah nanti 3 per berapa sekarang? 2 kali beda enggak? Kalau tadi kan 3/19. Oke? Sekarang karena sudah ada pemiliknya, saudara kandung laki-laki, di sini 4/24 kali di sini sama. Di sini sama. Di sini sama kali Nah, di sini 5/24.
Nah, kali harta. Seperti itu. Oke? Ini belum belajar, tapi karena ada pertanyaan, jadi dahulukan. Sebetulnya mau ditambah, waktunya kurang. Sudah azan? Belum masuk? 4 menit lagi. Ada pertanyaan 4 menit, Pak. Cepat, Pak. Obral. Ya. Problemnya kan kalau di lingkungan kita ini kan rumah itu belum dijual. Pasti. Ya. Problem. Angka bisa dibagi. Iya, ini masih berupa rumah. Rumahnya masih ada. Ini kebanyakan. Rumah belum dijual, belum berbentuk angka, mobil masih bersama. Oke, tanah dijonggol beli 2 hektar tapi dari suami istri. Oleh tadi dibagikan. Maka kalau Pak Min beli tanah di mana-mana dengan istri gabungan hartanya harus ada kejelasan. Mah, kita beli tanah aja di Jonggol 200 meter. Ayo. Saya punya uang 40 juta nih. Harganya 60. Dari mama 20 gimana? Oke, jadi 60. Punya Pak Min berapa? 40 juta kan? Istri 20. Kalau 10 tahun akan datang, membengkak harga enggak? Dari 40 bisa 100. Nilai penjualan katakan 200 atau 210 lah, 220 ibaratnya. Berarti perbandingannya gimana? Perbandingannya Pak Min 40%, istrinya 20%. Kalikan harga jual. Kan begitu. Nah, Kan maaf nih, pengertian harta gabungan itu kan ini kita suami nih. ya. Kan kita punya usaha gaji dikasih ke istri. Ini penting dibahas. Dan milik siapa ini kalau begitu? Nah, ini nih. Jangan bikin gara-gara ini ya. Gimana itu? Oke, kita nikah sama wanita. Kita kerja pagi pulang sore, gaji kita 15 juta. Apakah 15 juta itu seluruhnya dikasihkan ke istri, sedangkan makan dalam 1 bulan hanya cukup 5 juta? Secara masuk akal kita punya tabungan 10 juta. Atau kurangin SPP anak. Masih ada sisa katakan 3 juta. Pak Min di situ sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak. Maka dalam hal ini dari gaji yang dihasilkan oleh suami yang bekerja jangan seluruhnya diberikan pada istri. Secukupnya saja. Ini ada hukum. Kalau seluruh gaji diberikan pada istri dan akadnya itu, Mah, ini gaji Bapak setiap bulan ke Mama semua ya, 15 juta. Ikhlas Mama, ikhlas Papa, enggak apa-apa. Milik siapa tuh kalau ada sisa? Milik istri sama anak-anak. Makanya kita harus tegas. Mah, 15 juta saya kasihkan ke Mama. Betul? Ya mau Mama, mau emak. Ma, 15 juta kasih emak setiap bulan. Bapak punya gaji. Tapi ambil secukupnya aja untuk makan. Bapak patok ya 5 juta. Sisanya berapa Pak Min? Yang 10 juta tabungkan atas izin saya. Milik siapa uangnya? Milik suami. Terkecuali kalau Pak Min gaji 15 juta dipatok makan anak istri sebulan 7 juta, habis 4 juta dengan akad, Mah, manfaatkan 7 juta. Toh saya masih punya tabungan. Silahkan makan, minum. Istilahnya ada yang sakit, butuh buku anak-anak sekolah, butuh SPP, masih ada sisa untukmu. Milik siapa sisanya? Istri. Ketika membengkak pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun, jangan dipinta. Sudah hak milik istri. Tapi beda Pak Min kalau istri kita bekerja. Pendapatan gaji seberapapun haram untuk dinikmatin oleh suami. Itu bedanya. Makanya nggak usah diizinkan kerja. Kalaupun tidak diizinkan kerja, hak suami. Namun pun kalau diizinkan kerja, itulah hukumnya. Suami tidak boleh serta-merta meminta gaji perempuan kita. Terkecuali tiba-tiba, Pak, saya bisa kerja tuh atas izin Papa nih. Gaji saya cukup besar, 40 juta. Allahu Akbar.
Untuk papa deh 25 juta. Masya Allah. Kalau gitu saya nggak usah kerja aja ya. Wah, cukup 25 juta gitu. Itu saja informasi Pak Amin tadi. Bagaimana kalau Pak Amin kerja? Hartanya semuanya. Kecuali kalau hartanya itu pas-pasan untuk makan minum keluarganya. Sama sekali tidak ada sisa. Kalaupun ada sisa, kalau akadnya, kalau ada sisa kembalikan ke bapak ya. Karena bapak juga masih butuh. Sisanya yang dikembalikan adalah hak suami. Akumulasi sekian tahun tetap hak milik suami. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ikhwan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan lagi, manfaatkan handphone saya, WA gitu. Itu saja karena sudah azan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.